Bukan Bupati Sragen. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bupati semuanya, segera marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIP MH Semansa alumni 96. Bocoran kalau bukan kontrol diri sesama alumni tidak saya beri bocoran. Bocoran pertama itu adalah yang berdiri di sini Bupati Kabupaten Sragen alumni SMA Sragen. Tepatnya alumni angkatan lulusan 1996. Bocoran kedua, di alumni ini sudah ada lembaga namanya Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Sragen yang disingkat dengan IKA Semansa. Di IKA Semansa ini ketuanya beliau Prof. Yono, Ketua Harian Pak Hargianto, Pak Sekda, saya ini sekretarisnya, juru tulisnya. Jadi kalau di Ikatan Alumni saya diperintah beliau-beliau itu. Tapi kalau di pemerintahan, nah, Pak Hargi harus ikut saya. Jadi itu bocoran yang kedua. Bocoran yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, ternyata tim sukses pemenangan saya itu semua dua alumni SMA Negeri 1 Sragen. Ketua tim sukses saya itu Pak Agus Rahman, Bupati sebelumnya. Beliau ternyata alumni SMA Negeri 1 Sragen, alumni tahun ini 80. Kalau 80 ini, karena bareng. Oh, sedang reuni. Terus ketua harian yang memenangkan saya juga baru tahu ternyata alumni SMA 1 Sragen itu Pak Mukafi. Pak Mukafi ini. Putih Pak Mukafi. Nah, itu Pak Mukafi ini alumni, ternyata ketua harian tim pemenangan, ternyata alumni SMA 1 Sragen, alumni tahun alumni 91, sekarang anggota DPR di Provinsi Jawa Tengah. Dan ketika masuk di pemerintahan, ternyata kepala dinas, sekdanya, asekdanya, semua alumni SMA 1 Sragen. Jadi aman. Teman-teman sangat senior-senior yang saya hormati, Prof. Sri, Pak Hadi, ini lalu juga Mas Agus, adik kelas saya yang mengawalnya Pak Prabowo. Teman-teman saya yang dari jauh ada Mas Ramses, dokter spesialis apa Mas Ramses? Bedah ortologi. Bedah kanker. Dari NTT ya, dari NTT jauh-jauh di sini. Ada senior-senior semua, teman-teman satu angkatan saya yang hebat-hebat. Jadi kita ambilkan foto saya zaman dulu. Ini zaman kapan nih? Jadi foto saya yang pakai topi ini, yang pakai topi di tengah, terus itu sama teman juga
juga dengan pakai baju hitam. Itu saya zaman dulu. Saya sudah tidak ingat itu dulu waktu gimana. Saya sudah tidak ingat sama sekali. Karena itu teknik yang jelas ya. Waktu itu teknik, tapi tekniknya gimana saya sudah tidak ingat. Dulu waktu SMA saya masuk 1A ya, 1A, lalu kelas 2 inginnya masuk A1 dan A2, tapi apa daya otak tidak menyampai. Cita-citanya terlalu tinggi, akhirnya memilih IPS. Sehingga teman-teman IPS mana ini IPS? Teman-teman IPS saya karena cita-cita tidak sampai di A1 dan A2, akhirnya A3. Dan dalam proses itu berproses dengan rupa saya diangkat menjadi ketua kelas di kelas 2 maupun kelas 3 ya. Di kelas 2 maupun di kelas 3 saya menjadi ketua kelas, dan alhamdulillah saya dulu mau masuk ketika kuliah, rencana mau masuk komunikasi karena ada seleksi perguruan tinggi tanpa tes ini PMDK. Nah, saya memilih jurusan komunikasi, diveto oleh guru BP saya, namanya Ibu Atena ya. Atena memveto saya, Mas Sigit tidak cocok masuk jurusan komunikasi karena orangnya terlalu kalem gitu. Cocoknya Mas Sigit masuk jurusan ilmu pemerintahan. Nah, ini barokah dari guru yang Mas Kito itu mengarahkan muridnya dengan benar, akhirnya saya masuk di jurusan ilmu pemerintahan Universitas Gadjah Mada, lalu jadi dosen di sana, dan kemudian berkarir menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat KPRI. Waktu itu dipilih oleh DPR RI, dipilih seluruh partai memilih saya, dan saya mendapatkan suara terbanyak dan menjadi anggota KPU termuda sampai dengan saat ini. Itu zaman itu menjadi anggota KPRI termuda sampai dengan saat ini, dan tidak akan pernah dipecahkan karena ada syarat undang-undang menjadi anggota KPU sudah dirubah. Kalau dulu syarat minimal 35 tahun, saya tepat 35 tahun lebih 2 hari menjadi anggota KPU RI termuda. Saat ini syarat minimal menjadi anggota KPU RI itu 40 tahun. Jadi kalau seandainya diukir dalam sejarah, maka nama saya masuk ke sana. Selesai di KPU RI, lalu di kantor staf presiden membantu Pak Jokowi sampai selesai, kemudian dapat wahyu cakraningrat, saya maju di sini. Dapat wahyu tanpa pernah punya cita-cita jadi bupati, tanpa pernah punya rencana maju sebagai calon bupati. Saya itu malah sebenarnya membawa nama orang untuk maju. Saya sowankan pada orang yang punya power begitu di Jakarta sana, malah saya yang ditunjuk untuk maju karena diperintah samina wa atona. Saya dengar dan saya laksanakan, dan alhamdulillah berkat dukungan Bapak Ibu sekalian dan khususnya alumni SMA Negeri 1 Sragen terpilih menjadi Bupati Kabupaten Sragen. Bapak Ibu sekalian, salah satu perjalanan penting dari alumni kealumnian kita adalah terbentuknya ikatan IKA Semansa yang dirintis oleh Bu Betty. Mohon berdiri Bu Betty. Nah, Bu Betty ini bukan alumni SMA 1, tetapi beliau sangat peduli dengan SMA 1. Waktu itu jabatan beliau adalah kepala sekolah yang ngompiak-ngompiak kami, ya, kami rapat-rapat gitu, yang menjadikan ikatan alumni itu ada. Maka
maka Bu Betty, terima kasih teman Bu Betty menjadi anggota kehormatan. Dan Pak Karno, Pak Kepala Sekolah sendiri, terima kasih juga melanjutkan ikatan ini. Nah, ikatan alumni ini, Bapak Ibu sekalian, sudah punya sekretariat. Sudah punya sekretariat di samping gedung yang besar itu, gedung aula. Di sana sebelum pemilihan saya berjanji, saya akan nyumbang laptop 1 hari sebelum saya mendaftar sebagai calon Bapak Sragen. Saya penuhi janji. Saya penuhi janji itu. Kenapa saya takut? Kalau saya memenuhi janji setelah saya daftar, saya takut dikira kampanye di SMA. Gitu. Maka saya penuhi janji. Nah, ini yang Pak Sekda punya janji ngasih AC. Pak Sekda, sudah belum Pak Sekda? Sudah. Kalau belum, tolong besok segera digunakan. Kalau Pak Ketua, Pak Selipur, ini mau ngasih korden, gitu. Kordennya sudah ada atau belum? Saya belum cek. Kalau belum, insya Allah nanti segera ditunaikan. Kalau Prof. Sri tidak bisa menunaikan, Bupati yang akan menunaikan. Bapak Ibu sekalian, silaturahim halal bihalal ini menjadi wahana yang sangat baik bagi kita semua, menjalin silaturahim, saling mengenal, saling memahami, dan saling untuk bisa bertukar informasi serta membangun jejaring. Adik-adik kita tadi, Mas Jalal, pidatonya saya tadi menyimak benar, saya terkagum-kagum. Kalau saya di usia Mas Jalal tadi, kelihatannya saya tidak mampu berpidato sehebat Mas Jalal. Jadi harapan saya, kalau Mas Jalal hari ini hebat dengan pidatonya, isinya tadi, maka saya yakin juga nanti ke depan Mas Jalal dan teman-teman adik-adik yang ada di sana dan adik-adik yang lain di SMA Negeri 1 Sragen akan juga menjadi hebat, kalah dengan senior-senior yang lain yang ada di sini. Bapak sekalian, izinkan juga menjadi anggota kehormatan istri saya. Nah, istri saya ini bukan alumni SMA 1 Sragen, dari Banyumas. Jadi ngapak, ya, Banyumas. Nah, di keluarga kami ada 2 yang SMA 1, Pak. Saya sendiri, dan yang kedua adalah anak ragil saya masukkan ke SMA Negeri 1 Sragen juga. Karena sudah punya 2 anggota SMA Negeri 1 Sragen, maka tolong istri saya diangkat sebagai anggota kehormatan. Semoga permohonannya diterima, kalau ditolak juga tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, saya merasa bangga dan senang sekali bisa menjamu, merawui acara pada kesempatan pagi hari ini yang dibuat dengan sangat cepat. Dan Pak Sekda dan tim Pak Joko sebagai ketua gerak satset dalam hitungan hari, tidak sampai dengan 1 bulan, tidak sampai 2 minggu kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik. Dan tentu kita berharap pendopo ini bisa juga dimanfaatkan oleh segenap alumni dengan basisnya masing-masing, dengan profesinya masing-masing. Jika membutuhkan tempat untuk beraktivitas, mungkin ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada yang tokoh agama. Nah, masalah ini teman saya tokoh agama, ada yang guru, ada yang seniman, ada yang pedagang, siapapun yang ingin beraktivitas menggunakan, memanfaatkan pendopo ini, dengan senang hati saya akan memfasilitasi teman-teman Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau disampaikan dari alumni SMA Negeri 1 Sragen, itu bisa menjadi prioritas untuk kita semua. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, harapan kami, harapan saya untuk di bulan Syawal ini
akhir dari Ramadan yang sudah kita lalui, seluruh ibadah-ibadah yang kita jalankan selama bulan Ramadan diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Insya Allah pertemuan ini membawa barokah. Yang penting dari pertemuan ini tentu sebenarnya adalah kangen-kangenan, saling bercerita tentang kita, tentang masa lalu, tentang cinta-cinta ke depan. Maka akan tidak perlu lama-lama untuk tidak berpikir. Dan terakhir lagi, mohon maaf, saya memakai kaos ini. Ini Sragen The Homeland of Java Man. Itu berangkat dari pemikiran bahwa Sragen ini sebenarnya sebagai sebuah wilayah sudah ada sejak zaman prasejarah. Jadi bukan ada sejak sejarah, sejak angka dan huruf ditemukan, tapi sebelum prasejarah itu sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Sangiran, di sana diceritakan bahwa Sragen ini 2400 juta tahun yang lalu adalah sebuah samudera besar. Samudera besar ini kemudian mengalami pendangkalan, tumbuh-tumbuhan, kemudian ada binatang, dan kemudian ada aktivitas manusia yang itu kemudian disebut dengan Pithecanthropus erectus. Nah, ini pelajaran sejarah. Pithecanthropus erectus, Paleojavanicus, Meganthropus Paleojavanicus. Ada juga yang menyebut dengan Java Man. Ada juga yang menyebut dengan Homo erectus. Itu menyebut pada satu objek yang sama. Nah, jadi peradaban kita sudah lama. Sragen ini sudah ada kehidupan sejak manusia purba. Jadi Sragen sebagai sebuah wilayah sudah ada sebelum Mataram Islam, sudah ada sebelum Pajang, sudah ada sebelum Demak, sudah ada sebelum Mataram, sebelum Majapahit, sudah ada sebelum Singosari, sudah ada sebelum Kediri, sudah ada sebelum Kahuripan, sudah ada sebelum Mataram kuno, sudah ada sebelum Medan Kamu. Jadi Sragen sebuah peradaban besar yang harus dikembalikan lagi kejayaannya sebagai peradaban yang menyumbang tata kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat datang di Sragen, the land of Java Man. Selamat datang di bumi tempat manusia Jawa bersungai dan hidup, dan kita akan yakin ke depan akan menjadi semakin baik. Terima kasih. Bila itu berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto saya ini. Ini foto kecil saya. Ini ibu saya, bapak saya, kakak nomor 2 saya. Ini ponakan saya 2. Ini tetangga. Ini ponakan juga. Yang aneh ini Bu, Pak, saya pakai baju SD tapi dasinya itu baju saya. Karena saya merasa gagah pakai dasi itu. Jadi meskipun tidak match, tapi waktu itu saya pakai karena ini milik kakak saya. Saya merasa kakak saya kelihatan gagah pakai dasi yang saya pakai. Ini bapak dan ibu saya petani. Petani, keluarga kami petani. Kami kemarin di sini mengundang trah dari jalur ibu dan bapak saya kumpulkan. Saya tanya, siapa dari trah ini semua yang pegawai negeri? Tidak ada yang angkat tangan, ternyata petani semua lagi. Jadi turun-temurun petani sampai dengan saat ini. Jadi saya selamat, tidak ada titipan. Ini ya, saya suka Pancasila dulu, film-film kungfu, itu nonton film, TV-nya tetangga. Ini zaman SD terlalu gebuk untuk diceritakan.
Saya sangat gemuk sekali ini sama ponaan sama tetangga, ya itu tetangga rumah. Itu saja Bapak sekalian. Ini yang usul ini tadi siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.